ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian rutin Masjid Jami As-Salam yang berbahagia. Alhamdulillah detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari, hari pun silih berganti tak terasa menjadi bulan, tak terasa Ramadan terakhir saya sampai di sini, tak terasa kita sekarang sudah kembali bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, karena tanda dari kekayaan seorang manusia itu adalah hidayah. Artinya kalau kita diberi Allah petunjuk untuk mengenal tentang kebenaran, maka itu adalah konsep dari hidayah dan itulah nikmat yang sesungguhnya, Pak. Ya, bukan nikmat harta yang membuat kita berbangga diri, bukan nikmat wanita yang amat kita cintai, bukan nikmat harta yang membuat kita tinggi hati. Jadi nikmat itu bukan di sini. Apa ini? Dompet, bukan. Nikmat itu ada di sini. Apa ini, Pak? Kantong, ya. Dan itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, laisal ghina ghinal mal, bukanlah kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi. Tetapi orang yang kaya itu adalah yang kaya hatinya. Hatinya dikayakan oleh Allah dengan hidayah. Dan itu yang dimaknai dalam hadis Nabi, mayuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah akan merobek jantungnya dan meletakkan magnet cinta di dalam hatinya, ya, untuk apa? Untuk mengenal kebertunjukan dalam hidayah itu sendiri. Nah, sehingga berangkat dari situ teman-teman, inilah saatnya dalam momentum pandemi yang semakin menurun dan alhamdulillah ini kabar-kabar gembira ya. Maka tadi pagi juga sempat ngobrol dengan Bapak Wakapolda, beliau cerita, alhamdulillah Pak Ustadz Kaltim secara general ini di pasiennya sudah berkurang, bahkan level nasional pun sehari cuma 600 orang saja, level nasional ya. Kalau dulu Balikpapan sehari aja bisa 200 ya, tapi alhamdulillah sekarang makin menurun, melandai. Insya Allah ini level 2, nanti level 1, new normal, normal dan kita kembali seperti sedia kala insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia. Nah ini kita ungkapkan rasa syukur kita hari ini dengan mengawali kajian offline kita ya, sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momentum kita untuk semakin semangat bertolabul ilmi. Ada beberapa orang yang suka ngeles Pak terhadap ilmu ini ya. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, dia bilang begini, Pak Ustadz, ilmu itu kan kewajibannya kiai, kewajibannya santri. Kalau kami ini sih orang-orang awam begini ya santai-santai aja. Pak, mohon maaf ya, ilmu itu ada dua. Ini saya luruskan. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu ijmali, ada ilmu tafsili. Ya, ijmal itu artinya adalah global. Ini mohon maaf Pak, semua manusia wajib untuk belajar tentang itu. Ya, wajib tentang rukun sholat, tentang rukun wudhu, itu ijmal, itu wajib Pak. Ini bukan sekedar pilihan, ini adalah kewajiban. Itu namanya ilmu secara ijmali, secara global. Jadi kebodohan yang seperti itu nggak akan diampuni Allah. Allah bakal memperhitungkan itu. Tapi yang tafsil, ya yang terperinci, ini memang betul. Dikhususkan hanya kepada orang-orang memang spesifik mengkaji tentang keislaman secara mendetail seperti santri atau seorang kiai. Contoh, misalnya apa sih dasar dalilnya kok begini? Ulama berbeda pendapat, ulama A bilang apa, B bilang apa, C bilang apa. Contoh masalah basmalah dikeraskan atau dipelankan. Menurut Imam Malik, basmalah tidak perlu dibaca. Mayoritas ulama mengatakan wajib dibaca. Pendapat yang roji, mayoritas ulama. Di antara mayoritas ulama, Imam Syafi'i mengatakan dibaca keras. Imam Ahmad dibaca pelan. Dalilnya Imam Ahmad hadis sahih riwayat Anas bin Malik, sahih Bukhari Muslim. Sholaitu khalfan Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakanu yastaftihuna sholat bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak menggunakan bismillah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak. Aku merujuk pada hadis Nuaim al-Mujmar, di mana Nuaim bercerita, aku melihat Abu Hurairah sholat dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum dalil karena ucapan sahabat. Yang menjadi dalil ketika selesai salam, Abu Hurairah berkata, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang aku ada di dalam genggaman tangannya, ya, demi zat yang aku ada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya seperti Nabi. Jadi di sini menjadi dalil Abu Hurairah berkata, aku paling mirip dan beliau membaca bismillahnya dengan
dengan keras, dan itu yang dipahami Imam Syafi'i. Nah, perincian yang kayak begini ini nggak wajib masyarakat awam memahaminya. Itu betul. Tapi berkenaan dengan kewajiban rukun sholat, ya Pak ya, orang sholat nggak tumak nina, sholatnya ngebut, ngeri pokoknya. Ya, kalau sholat depan pejabat aja baru kerasa kayak enak begitu. Lagi sholat tiba-tiba di belakang ada Bapak Dirjen dari Jakarta. Allahu Akbar. Ngeri dia Pak. Kenapa? Karena ada pimpinan. Tapi sholat di mes-mesan, sholatnya ngebut ngalang-ngalai Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Luar biasa. Ya Pak, kenapa begitu? Sholatnya ngebut dan tidak tumak nina. Itu bukan tidak afdol. Banyak orang bilang sholatnya nggak afdol kalau laju-laju. Tergantung, kalau lajunya sampai menghilangkan tumak nina, itu bukan nggak afdol jamaah. Itu bahkan tidak sah sholatnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang pertama, bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah fardu fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslim. Andai kata ilmu nggak wajib, ngapain Imam Syafi'i membuang-buang waktu? Beliau tuh orang mana? Ada yang tahu lahir di mana Imam Syafi'i? Di Gaza, kota Palestina yang dibombardir Israel itu, itulah kelahiran Imam Syafi'i. Beliau dari Gaza, ayahnya meninggal, pindah beliau ke Makkah karena di situ keluarga ayahnya masih banyak. Ketika beliau di Makkah belajar dengan Al-Imam Az-Zanji, beliau bergeser lagi ke Madinah, belajar dengan Imam Malik bin Anas. Dari Imam Malik beliau bergeser lagi ke Yaman. Dari Yaman beliau bergeser lagi kemana? Ke daerah Irak, dan akhirnya beliau tuntas bergeser ke Mesir di ibu kota Kairo, tepatnya di Turbah Syafi'i. Alhamdulillah kami pernah datang ke sana. Teman-teman yang berbahagia, disitulah Imam Syafi'i beristirahat untuk selama-lamanya. Tuh, ini nuntut ilmu kayak begitu Pak. Dari Palestina sampai ke Mesir itu. Nah kita dari kantor situ ke sini saja kadang susah. Nah ini berarti dia belum meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Saya bilang ini konsep hidayah kok. Mohon maaf Pak, saya pernah diundang ceramah di daerah Tanah Grogot sana. Ketika di Grogot, Masya Allah selesai ceramah, orang tuh nyambut saya ngobrol. Saya bingung, apa yang membuat saya bingung? Saya baru pertama kali waktu itu ke Grogot, baru sekali. Dan beliau tuh ngobrol tuh enak gitu sama saya. Pak, mohon maaf Pak ya, punten. Kita kan baru ketemu pertama, kok kayaknya kita ini kayak udah kenal banget gitu Pak. Apa jawab dia? Pak Ustadz, memang kita baru ketemu pertama kali. Tapi jemaah di sini ini sudah sering dengar ceramah Ustadz lewat BTV, Balikpapan TV. Jadi lihat Ustadznya ada di Kilo 3. BTV kan kantornya di Kaltim Pos itu ya. Jemaahnya ada di Grogot, tapi tetap dapat ilmu. Itulah namanya hidayah. Tapi ada yang sudah di depan Ustadznya, pas itu Ustadznya teriak-teriak, dia tuh ngantuk-ngantuk gini. Berarti emang belum dapat hidayah gitu. Jadi gitu ya. Tapi di sini nggak ada di sini. Ini dipajak di Papua waktu itu Pak ya. Ya. Kalau Kanwil Kaltim, Kaltara nggak ada, subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran. Itu yang pertama ya. Jadi alasan pertama bilang ini khusus bagi ustadz dan bagi santri itu terbantahkan. Yang kedua, Allah memaafkan kebodohan. Rufi al-qalam an jahlin an nisyanin, diangkat bolpen pencatat keburukan dari kesalahan dan dari kebodohan. Teman-teman yang berbahagia, dalil ini dijadikan landasan buat mereka yang tidak mau menuntut ilmu. Tidak apa-apa lah aku bodoh, nggak masalah lah aku bodoh. Kan orang bodoh dimaafin Tuhan. Ini orang yang membanggakan kebodohan. Na'udzubillah. Pak, saya kasih tahu ya, orang yang salah itu tidak serta-merta kemudian dimaafkan Pak. Tergantung motif bodohnya itu apa Pak. Kalau kebodohan itu muncul di atas keterbatasan, yes, diampuni Allah. Tapi kalau kebodohan itu muncul di atas keteledoran, no, tidak akan diampuni oleh Allah. Oh, makanya Imam Syafi'i ngasih bahasa satir ya. Bahasa sindiran. Kata Imam Syafi'i, laukanal jahlu hujjatan lana inda rabbina, andai kata kebodohan itu bisa menjadi alasan di hadapan Tuhanku, lakanal jahlu aula indi. Demi Allah, menjadi orang bodoh adalah cita-citaku. Padahal kita tahu Imam Syafi'i orang pintar. Kenapa beliau ngomong begitu? Beliau tuh nyindir kita. Loh kalau orang bodoh tuh dimaafin lah, enak jadi orang bodoh lah. Ngapain Bapak selesai kerja seharian di sini ngikutin taklim capek-capek begini, pakai wajahnya nampak enggak terlalu ikhlas-ikhlas amat gitu ya.
karena ndak enak saja. Nanti keluar kesindir itu. Suhu normal begitu kan. Jadi subhanallah Pak ya, suhumu normal, sholatku yang nggak normal Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tapi keren loh alat itu, saya mau beli juga itu ya. Untuk mendeteksi jemaah masbuknya ada berapa. Ya. Jadi saya tahu akhirnya, oh ternyata rokaat ketiga masih ada yang masbuk ini. Ya, subhanallah. Jadi teman-teman, lama-lama di kuping jadi nggak enak di telinga. Pakai yang ngomong kan perempuan, lama-lama jadi kedengaran sumbu normal gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengerin Ustadz Pak ya. Jadi kebodohan kalau jadi alasan enak jadi orang bodoh. Kenapa kamu berzina? Maaf ya Allah, aku nggak tahu zina itu dosa. Aku pikir zina itu sunnah muakkadah gitu ya. Nah kan enak jadi orang bego Pak. Kayak kemarin saya ngisi kajian di komunitas pengusaha Pak. Saya lagi ngisi kajian, lagi selesai pengajian. Saya karena komunitas pengusaha, saya bahasnya riba gitu kan. Karena emang kerjaannya pengusaha itu godaannya di riba gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pas saya bahas riba, ya mukanya banyak yang merah gitu kan. Habis itu selesai gitu saya disuruh makan. Selesai saya makan, ada 2 orang tuh ngadep ke jendela. Dia nggak sadar saya di belakang. Ngobrol gimana dia? Ya Allah bro, nyesel aku ikut pengajian hari ini. Jadi tahu kan kalau itu dosa ya. Dia itu nyangka kalau bego itu dimaafin gitu loh. Padahal bego itu 2 kali azabnya Pak. Azab atas kesalahannya dan azab atas kebegoannya. Gitu loh. Jadi orang bodoh, kalau bodoh dimaafin ngapain kita nih? Ya kan ngadain taklim, alhamdulillah taklim kita ini termasuk taklim yang paling istiqomah. Semenjak dari pandemi awal, saya ingat Ustadz kita nggak pernah off. Ya kita sempat off itu saya sekali izin kemarin itu karena ibu almarhumah meninggal di hari Senin. Jadi tapi alhamdulillah sampai hari ini kita nggak pernah off. Walaupun saya baru datang kajian hari ini, tapi masya Allah ya teman-teman kalau ketemu orang pajak ini Ustadz yang sering muncul di Zoom itu ya subhanallah. Saya ngefans sama Pak Ustadz loh. Biasa Mbak banyak gadis bilang begitu ya. Apa yang AA bisa bantu sih? Ya akhirnya teman-teman yang berbahagia Allah akan tanya, kenapa kamu bodoh? Kamu tinggal di mana? Kerjamu di mana? Saya kerja di Kanwil Pajak ya Allah. Lah di pajak assalam tiap 2 minggu sekali rutin kajian. Ya kan? Mana bisa diampuni. Kau tinggal di Papua, di Timur Leste. Tinggalmu tuh loh di Balikpapan, di Madinatul Iman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba. Ya kan? Degradasi Liga 2. Kalau main selalu kalah. Jadi teman-teman, yang berbahagia, artinya di situ kebodohan itu akan dihisap Pak, demi Allah. Nggak ada yang gratisan, ya. Nah maka dari situlah kenapa kita nuntut ilmu kayak begini. Nanti kalimatnya gini Pak, kalau andai kata ini ya, andai kata nanti di hari akhir Allah tanya, sholatmu salah. Maaf ya Allah, saya nggak tahu. Belajar kau, belajar ya Allah. Apa betulan? Betul, online. Pakai Zoom sama Ustadz Agus ya Allah. Tapi layarnya aku tutup waktu itu ya Allah. Aku main-main laptop waktu itu. Ya kan? Nggak usah ngerasa gitu, biasa aja. Saya kalau udah ceramah online tuh kayak orang bego gitu, ngomong sendiri, nggak ada orang. Ya, teman-teman. Saking saya tuh kemarin ngobrol sama teman-teman sesama ustadz gitu. Kalian boring nggak sih ceramah depan orang online nggak ada mukanya sama sekali? Kompak semua ustadz tuh bilang iya, pening aku. Apa yang kau lakukan? Kalau aku tak pasang aja wajahku, jadi aku ngeliat muka-mukaku sendiri begitu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kebodohan akan dipertanggungjawabkan Pak. Yang dimaafin itu keterbatasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, alamin. Ngalamin. Nah itu dimaafin. Itu desainnya emang udah begitu. Itu namanya keterbatasan ya. Seperti itu jamaah. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, banyak orang berkata, yang penting kan niatku baik. Benar salah Allah maha mengetahui. Ini ngeles yang ketiga. Mas nggak belajar tentang fikih sholat. Nggak usah tat, yang penting aku sholat. Allah kan udah ngerti maksud hatiku apa. Gak bisa Pak, syariat itu tuntunan. Jadi bukan masalah tujuan. Tujuan itu memang bagian dari tuntunan, betul. Tapi Bapak nggak bakal nyampe ke tujuan kalau Bapak nggak punya tuntunan. Jadi harus belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar. Itu adalah tuntunan.
Jadi nggak bisa modal semangat. Lu kalau modal semangat, niatnya baik, baik. Tapi ternyata caranya melanggar syariat. Banyak. Contoh ya, saya kasih contoh yang agak simpel aja. Dalam hal amanat. Ya, kadang-kadang pengurus masjid As-Salam membuka donasi untuk zakat. Misalnya sebut saja zakat fitrah. Terkumpul uang 15 juta. Baru dibagikan 10 juta kepada orang miskin. 5 jutanya gimana Mas? Udah, itu kan orang-orang miskin juga udah banyak tuh dapat di luar. Buat itu aja Pak, betulin keran. Ya di bawah situ biar masjid nanti kerannya makin bagus. Loh Pak, mohon maaf Pak. Niatnya baik apa enggak sebenarnya? Baik Pak. Daripada ngasih orang-orang di luar udah banyak juga dapat duit dari masjid-masjid. Udah betulin keran aja di bawah lebih bermanfaat. Tapi benar nggak itu Pak? Nggak boleh Pak. Itu namanya tidak amanah. Misal contoh ini ya, misal contoh instruksi dari Bapak Kanwil. Itu tolong ya, Ustadz Agus lama nggak dikirimin susu beruang ya. Kak Kanwil yang dulu begitu ya. Nggak tahu yang sekarang wallahu alam ya, saya nggak ngerti. Jadi waktu itu beliau bilang gitu, kirimin itu susu beruang. Akhirnya ada jemaah dari rombongan Kanwil pajak ke rumah Ustadz bawa susu beruang. Pas depan gerbang Karangjati ada nenek-nenek duduk kayak mukanya layu gitu. Nenek kenapa? Saya Mas lapar gitu kan. Ya Allah Pak Ustadz Agus kan orangnya ya bisa aja lah beli susu beruang. Udah usah kasih nenek aja, kasih nenek, kasihan dia lebih membutuhkan. Ini niatnya bagus loh Pak. Tapi caranya salah. Ya, nggak boleh, itu namanya menyelisih amanah. Atau saya kasih contoh yang lebih ekstrim lagi, ya. Mohon maaf, Pak. Ada di sebelah rumah saya itu seorang janda, Pak. Umurnya 23 tahun. Malam-malam demam tinggi, Pak. Saya kasihan nggak tega, saya kerokin, Pak. Ya Allah. Loh, dia nggak punya suami, nggak ada yang bantu. Niat saya tulus nggak? Tulus baik nggak? Baik nggak? Jawab. Baik kan? Aku benci pikiranku. Pasti Bapak udah ngelantur kemana-mana itu ya, traveling otaknya ya. Saya cuma niat nolong, ngerokin doang, Pak. Kasihan dia butuh bantuan, ya kan? Kalau udah tua mah biarin aja, udah berpengalaman gitu kan. Ini karena masih muda, saya kerokin. Niat saya baik loh, tujuan saya baik loh. Tapi mohon maaf, saya mau tanya Bapak, secara syariat boleh tidak? Kok Bapak mikir, Pak? Jangan-jangan pelaku ya kalian ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itulah artinya ilmu di situ sebagai tuntunan. Niat berbuat baik tidak akan menjadi baik kalau Bapak tidak tahu cara berbuat baik itu bagaimana. Nah maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa kesalahan dalam mencari ilmu ya. Pertama biasanya salah niat. Cari ilmu tujuannya. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf sekali. Kadang-kadang itu kita lakukan bahkan kepada anak kita. Nah, ayo hafalin Quran biar kamu nanti bisa hafidh-hafidho di RCTI, kamu terkenal itu kayak si fulan. Salah itu, Pak. Nah, ayo mondok kamu nanti jadi Ustadz Abdul Somad. Aduh, jemaahnya banyak. Nanti kamu wah, followersmu keren banget. Salah itu, Pak. Enggak semua Ustadz begitu. Saya buktinya followersnya dikit-dikit aja. Bapak aja belum tentu follow saya. Saya itu kemarin menetes air mata saya itu. Ada satu orang itu LGBT, Pak, gay. Mohon maaf saya tidak menyebutin namanya, nanti Bapak follow juga itu ya. Inisialnya Ragil. Jadi subhanallah teman-teman yang berbahagia, followersnya 3 juta. Dia membanggakan ke LGBT-annya. Dia sama suaminya peluk-pelukan. Suami itu maksudnya laki sama laki ya. Hai guys, ini suamiku. Astagfirullah. Followersnya 3 juta. Ustadz Agus 4.000. Kasihan. Jauh banget Pak ya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Niatnya cari ilmu itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dulu almarhum bapak saya itu sering dibecandain temannya. Pak Haji, anaknya dipondokin semua. Gede nanti mau makan apa? Loh, dia enggak tahu Pak. Orang di balik papan ini banyak yang kaya. Tapi urusan makanan, tolong digarisbesari. Insya Allah enggak ada yang lebih kaya dari saya. Bulan Ramadan makan sebulan full di hotel buka puasa. Diundang buka puasa bersama. Ya, diundang buka puasa bersama itu, Pak. Ya, siapa di antara Bapak yang bisa makan pizza rutin sebulan minimal 2 kali? Pengajian di pizza, tiap pulang dibawain pizza. Ini kan? Subhanallah. Makan warung Padang seminggu 3 kali. Ustaz tuh rutin ngisi ngaji Quran di situ seminggu 3 kali. Dia pulang dibawain nasi Padang. Di sini saja pulang tidak dibawain apa-apa. Jadi teman-teman, susu beruang punya saya aja udah nggak ada sekarang ini.
Lama enggak pengajian, ya Allah. Jatahnya mulai dikurangi. Inilah efek pandemi. Negatifnya pandemi gini, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya pikir dengan offline ini ada kebaikan yang lebih baik. Ternyata makin berkurang. Aqua gelasan lagi, ya Allah. Kasihan. Jadi teman-teman, atau mungkin udah ganti pengurus kali ya, wallahu a'lam. Memang kadang beda kebijakan ganti pengurus ini. Jadi teman-teman, itu tadi yang pertama salah niat. Yang kedua, gampang puas terhadap ilmu. Aku udah pinter, aku udah cerdas. Pak, saya kasih tahu, cirinya orang pinter itu merasa bodoh. Cirinya orang bodoh itu merasa pinter. Jadi kalau Bapak belajar ilmu, terus Bapak merasa, oh gitu. Loh, kayak saya ini Pak, saya ini orang bodoh tentang perpajakan. Yang saya tahu pajak itu cuma mungut gitu. Tapi setelah masuk belajar sekolah perpajakan kan ada sampai S1-nya dan lain sebagainya. Makin ke dalam kita makin ngerti, ternyata ilmunya luas sekali. Bagaimana konflik-konflik perusahaan dan lain sebagainya, antum lebih paham dari saya. Lo mohon maaf Pak, kalau saya sebagai orang awam gitu ya, ke dokter gigi sakit, dicabut, selesai. Tapi kan dalam ilmu medis ternyata nggak boleh sembarangan cabut gigi. Dirawat dulu. Sampai dokter gigi itu cerita sama saya tuh sering dituduh sama pasien, itu loh orang cabut gigi aja sampai 5 pertemuan, dasar dokter cari duit aja tuh kerjaannya. Padahal emang aturan medisnya begitu, nggak boleh sembarangan. Dia cerita itu. Ya, sama kayak orang awam, Pak Ustadz tolong dijelaskan bab fikih sholat beserta dalil perbedaan di antara ulama dan mana kaul yang lebih rajih. Itu di asalan kan kita belajar sampai berapa belas pertemuan. Kalau orang awam maunya cepat begitu. Nah, jadi sehingga teman-teman kalau antum ngerasa aku udah pinter ilmu agama, Mas pengajian yuk, alah paling ceramahnya gitu-gitu doang. Ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu berarti tanda kita masih belum menguasai ilmunya. Kemudian yang ketiga, berilmu tapi masih rajin maksiat. Banyak, Pak, ya. Orang-orang yang berilmu udah punya ilmu tapi maksiatnya masih tetap jalan. Nah, ini berarti ilmunya itu cuma dijadikan zinah perhiasan. Ya, ilmunya cuma dijadikan zinah perhiasan, bukan sebagai pedoman. Yang kayak begitu tuh ada, ada banyak hadirin. Makanya Bapak jangan heran, ya, yang membunuh Rasulullah, yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, namanya siapa? Ibnul Muljim, itu penghafal Quran Pak 30 juz. Makanya sering kan Bapak bilang, doain saya, doain saya. Jangan cuma minta doa sama Pak Ustadz, doain juga saya. Karena sebagai Ustadz nih godaan tetap ada Pak. Bapak kan mohon maaf ya, mohon maaf Bapak misalnya ketemu dengan nasabah, artinya nasabah yang baik dan lain sebagainya, masih gampang lah. Kadang-kadang kita sebagai Ustadz nih, ada saja godaan-godaan tuh masih ada. Pak Ustadz saya mau curhat. Curhat apa Mbak? Saya baru bercerai dengan suami saya Pak Ustadz, sudah dicerai 3, tapi saya mau rujuk. Gak boleh Mbak, kalau cerai 3 gak boleh rujuk, kecuali kamu nikah dulu dengan laki-laki lain, berhubungan, bercerai normal, baru kamu nanti nikah dengan suamimu yang pertama. Terus gimana solusinya Tat? Ustadz bisa nggak bantu solusi sama saya? Itu kan badan udah semeriwing gitu loh Pak. Bapak tahu nggak sih? Nggak ngerti juga dia, nggak paham. Bapak paham maksudnya dia. Dia minta bantuan tahlil. Saya bilang, Mbak, kalau disengaja nggak boleh. Harus alami. Kalau nikah, nikah betulan. Bukan dibuat main-mainan begitu. Gitu Tat ya. Atau Ustadz betulan aja juga nggak apa-apa. Betulan apanya? Ya kan? Suhu normal begitu ya. Jadi teman-teman, kalau udah kayak gitu suhunya nggak ada yang normal itu Pak ya. Jadi teman-teman, jadi godaan itu tetap ada. Tadi pagi saya ceramahkan di Poldas itu. Saya bilang walaupun antum kalian ini polisi semua, tidak ada jaminan antum bebas dari maksiat. Saya bilang gitu. Walaupun antum polisi, saya Ustadz juga begitu, nggak ada jaminan. Ya kan? Kadang-kadang subhanallah jadi polisi ada kasus, nggak usah heran, biasa seorang Ustadz pun ada pula yang cabul-cabul itu ada juga. Jadi mohon maaf, ilmu tidak menjamin kebenaran, tapi setidaknya kebenaran itu bisa didapatkan dari ilmu. Itu makanya Bapak juga doain saya, mudah-mudahan jadi orang yang istiqomah. Digoda perempuan itu berat. Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung, siapa yang tahu? Iya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu poin yang ketiga ya. Kemudian berikutnya yang keempat, teman-teman, adalah meremehkan guru. Nah itu Pak juga jadi penyakitnya orang berilmu. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Saya punya guru ngaji Alibata. Kemudian saya belajar ke Yaman, ilmunya udah tinggi. Ketemu dengan guru tadi, mungkin saya merasa lebih tinggi, lebih hebat dari guru tadi. Itu penyakit yang mengerikan. Gak ada barokahnya ilmu kayak begitu. Makanya sampai hari ini saya ketemu guru SD saya.
Mohon maaf Pak, walaupun ngajarnya matematika bukan agama, saya tetap cium tangan. Kemarin saya ada acara di masjid itu dengan orang-orang macam-macam, ada kai-kai bapak-bapak datengin saya. Mas Agus masih ingat saya kaget manggil saya Mas kan jarang biasanya ya. Kalau Bapak manggil saya Mas tak tendangin betulan Bapak ya. Ya Allah, Mas Agus gimana kabarnya? Sehat? Pak Haji siapa? Saya Bapak Suwarno, guru kamu dulu ngajar matematika. Saya cium tangannya Pak. Satu kampung sampai kaget karena orang-orang taunya kan Bapak ini ya orang pensiunan biasa gitu. Saya cium, saya di ceramah saya bilang saya murid beliau matematika. Dan saya Agus Khairul Huda nggak bisa ngasih hukum faraid, nggak bisa hukum waris kalau bukan beliau yang ngajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita ngeremehkan guru Pak, habis ilmu kita. Sampai hari ini saya pulang dari Yaman, guru saya yang di Yaman itu namanya Habib Abdullah Baharun, beliau bilang, "Nak, jangan pernah karena ilmumu lebih tinggi dari guru-gurumu, kamu merasa lebih hebat dari mereka. Hormati mereka." Ya. Hormati. Jangan dimatikan mic-nya kalau belum selesai. Kenapa? Nyala di sini. Wallahu a'lam, ada yang mematikan kayaknya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bilang hormati gurumu. Kalau enggak engkau akan menderita, ya. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia yang kelima, suka belajar tapi enggak dihafalkan. Nah, suka belajar tapi tidak dihafalkan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kayak Bapak gini belajar, Bapak dengerin masuk ke kuping, tapi kadang-kadang enggak dihafalkan sehingga pulang bingung. Contoh ya, misalnya saya ngejelasin makrom itu ada 7 dari jalur nasab. Ibu ke atas, anak ke bawah, saudara menyamping, gitu kan? Saudara menyamping. Kemudian saudaranya bapak, saudaranya ibu, anaknya saudara, anaknya saudari. Ada 7 pulang-pulang. Mas belajar apa tadi? Makrom deh. Siapa saja makrom itu? Enggak tahu, pokoknya Ustaz tadi jelasin begitu, ya. Nah itu kan namanya orang bagaimana belajar tapi nggak dihafal, nggak dicatat. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang belajar itu betul-betul Pak harus dicatat, dimurojaah, ditelaah. Nggak ada orang belajar instan tuh nggak ada. Ya kan? Kami sendiri dulu belajar aduh mati-matian Pak ya. Makanya orang enak betul Pak Ustadz itu. Nah dia datang ceramah, panitia capek-capek ngurusin pulang-pulang dia bawa berkatan, bawa makanan. Pak, jangan lihat sekarang. Mohon maaf Pak, Bapak percaya enggak? 7 tahun saya di pondok itu minum air mentah Pak, air sumur. Hak ini, saya masih ingat buka keran, diambil pakai tangan langsung dimasukkan ke mulut. Alhamdulillah Allah jaga kita Pak. Ya, 7 tahun itu minum air keran Bapak pikir, Bapak bayangin aja sendiri gimana itu bentuknya. Jadi kalau sekarang itu minum air susu beruang, itu wajar gitu loh. Jadi wajar gitu. Kalau ada, ini kan enggak ada ya kan. Janganlah kau siksa 7 tahun minum air keran, minum aqua lagi. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari situ Pak, perjuangan itu ada. Ya jangan dipikir semua itu terjadi ujuk-ujuk begitu. Enggak. Ya semua itu tetap ada. Makanya berjuang ngapalin dulu, Masya Allah Pak, saya masih ingat itu ya, apalagi di Yaman itu, karena sekolah kami kan gratis. Sekolah kami itu gratis Pak, nggak bayar apa-apa, asrama ditanggung, makan ditanggung, semua ditanggung. Nah, jadi kuliah itu kayak ngerasa nggak butuh kita. Jadi Bapak percaya saya masuk itu ada satu kelas kami itu 160, yang lulus murni 38 orang saja. Dalam 4 tahun ya, 38 orang saja. Yang lain tuh ada yang termundur, ada yang terbuang. Kenapa? Karena sekolah nggak ngerasa butuh kita. Kamu sekolah enggak benar, ku tendang kau begitu. Jadi Masya Allah kami dulu belajar Masya Allah. Musim dingin, dingin banget. Itu mohon maaf Pak ya, di musim dingin. Kaki kami rendam pakai es Pak, untuk supaya enggak ngantuk. Jam 2 malam kami bangun. Ya, makanya teman-teman kami, itu Buya Yahya itu kakak kelas saya. Kalau Bapak tahu Buya Yahya, yang di Cirebon itu kakak kelas 3 tingkat di atas saya. Saya sekamar dengan beliau. Istri beliau itu teman saya. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, perjuangan kami memang luar biasa Pak. Karena di kampus yang betul-betul nggak membutuhkan. Kalau kita kan bayar ke kampus, kampus mau ngusir kita mikir juga dia pengurangan berkurang. Ya kan? Pendapatan berkurang. Sehingga teman-teman itu maksudnya. Kemudian berikutnya yang terakhir Pak ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini tadi udah kita sindir sedikit yaitu malas untuk menulis. Nah ini juga salah ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ditulis, Pak. Ya, kata Imam Syafi'i, al-qalamu kas-saif. Bolpen itu seperti pedang.
Jadi kayak orang datang ke majelis ilmu tidak mencatat itu seperti orang yang datang ke medan perang tanpa membawa pedang. Sehingga dicatat, ditelaah. Bapak kalau ada di YouTube nonton-nonton yang bagus-bagus dicatat, Pak. Dicatat itu begitu modelnya. Sekarang kan ada kajian online, ada offline. Ya, semuanya kita lalui, kita kerjakan, nggak ada masalah. Seperti ini kan mix ya, kajian offline tapi di sini ada online. Dan alhamdulillah berkahnya luar biasa gara-gara online saya ngerasain kajian sampai ke luar negeri kemana-mana. Ke Abu Dhabi, ke Abu Dhabi. Cuman jamnya itu jadi aneh gitu kan. Dia acaranya buka puasa bersama. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di Indonesia jam 11 malam. Jadi kita ceramah jam 11 malam ngantuk-ngantuk acara buka puasa bersama online. Saya bilang kalian enak makan di sana. Ustadz gimana? Ting tong. Siapa? Gojek Pak. Dari mana? Dari Abu Dhabi. Wih, mantap ini Pak. Abu Dhabi kirim makanan ke Karangjati. Ada yang cuma di daerah MT Haryono enggak pernah ngirim apa-apa. Ya. Kajian selesai pulang bubar selesai. Ada MT Haryono kan banyak Pak ya. Macam-macam itu ya. Samping Lutimar. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambarannya Pak ya. Mudah-mudahan ini sebagai kajian pengawal ya, pembuka untuk taklim kita dalam tatap muka, mudah-mudahan memberi motivasi. Nanti kita sambung lagi dalam kajian-kajian seperti biasa, kajian-kajian yang kita udah bahas kemarin. Terakhir tentang apa Pak? Ada yang ingat? Ya sudahlah, terserah kalian aja ya. Pokoknya kalau nggak salah tentang apa, jenazah apa gitu kemarin terakhir itu ya. Nanti kita bahas insya Allah di kajian 2 minggu ke depan dengan izin Allah. Baik, kita cukupi sekian. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal jika ada yang mau dipertanyakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, salah satu syarat dalam ibadah sholat itu adalah satrul aurat, tertutupnya aurat. Ya, jadi terbukanya aurat dengan sengaja, artinya memang dibiarkan begitu aja, bukan karena tersingkap karena angin atau apa, itu kan di luar kesengajaannya, itu bisa membatalkan ibadah sholat, Pak. Nggak boleh. Dan kalau sampai, mohon maaf, sampai kelihatan gesekan ATM, tahu gesekan ATM? Itu pasti aurat. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu dari pusar. Bapak tarik aja ini pusar Bapak ke belakang. Terus Bapak hitung jarak ke bagian pantat itu kurang lebih segini loh Pak. Jadi kalau sampai bagian pantatnya kelihatan, ini berarti betul-betul aurat semua yang kelihatan ini. Begitu, dan itu salah satu yang parah menurut saya. Sama-sama laki aja tato, justru karena sama-sama laki itu, kasihan. Udah nggak enak, menjijikkan, dosa lagi. Ya kan? Kalau lihat aurat perempuan dosa tapi berimbang gitu loh ya. Antara kenikmatan dengan dosa itu. Walaupun tetap nggak boleh loh, awas ya. Cuman Ustadz maksudnya itu membandingkan saya menikmati, saya berdosa kan masih imbang gitu loh. Nah ini kan udah nggak enak, jijik, dosa pula. Nggak boleh, walaupun laki-laki itu aurat. Jadi kalau itu terjadi, Anda wajib mufarokoh. Apa mufarokoh itu? Niat pisah dari imam. Dia dalam hati, saya niat pisah dan Bapak sholat melanjutkan sendiri. Selesai sholat baru diomongin, Pak Imam, mohon maaf, saya nggak bawa ATM. Ya, tolong ditutup gesekan ATM-nya. Sepertinya sholatnya Pak Imam tadi batal. Ya, nah seperti itu Pak. Makanya kenapa sholat itu disunahkan pakai baju panjang, kan ada itu yang model rompi-rompi sholat itu loh Pak. Nah itu bagus itu untuk menutupi bagian sampai ke bawah ya, dibuat rompi sholat. Kalau memang Bapak sholatnya pakai kaos-kaos yang ketat, yang pendek itu. Begitu jamaah. Baik. Ada yang lain? Kalau Bapak masbuk, tetap wajib ngikutin ruku imam. Kalau masbuk ya. Tapi kalau Bapak normal, tetap Bapak wajib melanjutkan Fatihah Bapak. Walaupun imam sudah ruku, Bapak tetap tuntaskan Fatihah. Cuman kan kita sadar diri ya, oh imamnya terlalu laju berarti bacaan Fatihah Bapak juga harus sedikit diimbangi lah. Bukan, maksudnya kan imam udah ruku, kelihatan kan Bapak belum tuntas nih. Imam udah ruku, itu Bapak tetap wajib lanjut. Makanya nanti diimbangi. Pas Bapak baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, imam agak rukunya sep loh. Oh udah ruku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengimbangi itu begitu maksudnya ya. Jadi diimbangi, jangan imam ruku Bapak iyyaka na'budu wa iyyak. Itu sampai imam salam Bapak belum tuntas itu, ya.
Nah, nanti baru kemudian agak dikejar imamnya ya. Nanti selesai sholat baru dijawab dari belakang, Pak Imam kecepatan ya. Seperti itu. Jadi sholatnya, tapi kalau udah sampai enggak tumak nina, wajib apa tadi? Mufarokoh. Pisah sama seperti kayak beliau tadi pertanyaan. Baik, ada yang lain? Baik. Baik, jadi Bapak belajar ilmu umum apakah mendapatkan nilai pahala? Yang pertama, saya jawab iya dulu. Iya, saya jawab iya. Mendapatkan pahala dengan beberapa catatan. Satu, ya catatannya tetap wajib mempelajari ilmu agama. Setidaknya yang apa tadi Pak? Saya bilang ijmal, yang global itu tetap wajib itu Pak. Jadi jangan Bapak, aku nih jurusannya perpajakan, udah bahas pajakan, nggak boleh. Harus tetap memahami yang seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, itu jadi nilai pahala Pak. Ya, kalau Bapak mohon maaf ya, itu namanya khirfah itu. Apa khirfah itu? Keterampilan. Kata Imam Ghazali apa? Fardu kifayah. Andai kata se-Indonesia ini orang pajak non-muslim semuanya, dosa se-Indonesia. Kenapa? Lo mohon maaf Pak. Ini cerdas Imam Ghazali. Mudorotnya besar dong. Bayangkan sebalik papan dokternya Nasrani semua. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Pengobatan mereka yang ngolah, kita nggak tahu bahannya dari apa. Ya kan? Kebayang nggak teman-teman yang dirahmati Allah? Manusiawi Pak. Ya, ada pimpinan misalnya non-muslim gitu. Kapolda non-muslim. Pasti kan milik Kapolresnya juga ya setidaknya ada kecenderungan untuk memilih yang non-muslim. Betul ya? Nggak bisa dipungkiri. Faktanya itu yang ngomong mereka sendiri. Ini Kapolda non, Brimob non, Kapolres non. Jadi itu ada kecenderungan dan itu wajar menurut saya nggak salah juga. Artinya orang Islam juga akan memiliki kecenderungan begitu. Cuman Ustaz dari sini mau ngomong supaya nggak gitu, maka yang mengisi pos-pos terbaik haruslah orang-orang Islam gitu maksudnya. Itu yang disebut dengan khirfah, keterampilan. Itu jadi nilai pahala. Kalau Bapak niatkan, saya pokoknya apa namanya akan belajar di sini mengenai tentang ilmu agama ya teman-teman, itu yang disebut dengan ashabul khirfah, keterampilan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dan tentu yang ketiga Pak ya, niat itu penting juga. Saya Pak Ustadz mau belajar ilmu kedokteran biar bisa membongkar keajaiban Al-Qur'anul Karim dari sisi medis. Misal contoh begitu. Pak Ustadz saya mau masuk di perpajakan untuk bisa memberikan memberantas ya kebiasaan-kebiasaan buruk di perpajakan dulu yang suka ada pungli, ada korupsi dan lain sebagainya. Tapi itu pajak yang di India Pak, kalau di Indonesia nggak ada ya. Di India itu sukanya begitu. Nah itu Bapak masuk begitu, Bapak berdakwah di dalamnya. Wah itu jadi gede lagi pahalanya. Apalagi yang punya jabatan, kasihlah minimal kepala seksi. Ya kan Pak Ustadz, saya ingin beribadah dengan pekerjaan saya. Bapak mohon maaf itu suruh orang-orang yang anak buah Bapak tiap bekerja baca hadis 3 hadis Riyadhus Shalihin. Jadi pembiasaan bajik itu juga menjadi nilai pahala. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah ya, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita dan memberikan kekuatan pada kita untuk selalu istiqomah belajar, belajar dan belajar. Semoga Allah berkahi kita berjumpa di 2 pekan ke depan dengan izin Allah. Billahi taufik wal hidayah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.